Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang zaman, penjelasan tentang Allah Tritunggal selalu menemui kontroversi. Selain otak kita biasa berpikir matematis, misteri Allah tak terjangkau oleh daya imajinatif kita. Oleh karena itu mari kita mendasari renungan kita tentang Allah Tritunggal ini dengan melihat sabda yang kita baca pada pagi hari ini. Saya mengajak Anda untuk melihat 3 hal berikut. Yang pertama, pengalaman bangsa Israel. Pada pagi hari ini kita mendengar Musa menantang bangsa Israel untuk merefleksikan tentang Allah dalam sejarah manusia. Dari pengalaman hidup mereka, ternyata Allah ada dalam sabda dan tindakan yang nyata. Lewat sabda, Allah menunjukkan tentang hidup yang benar. Melalui tindakan yang nyata, Allah turun tangan untuk menyelamatkan mereka dari cobaan, perang, dan perbudakan. Dalam tanda-tanda heran dan mukjizat yang besar, Allah menyertai hidup mereka. Maka Musa mengajak umat Israel untuk percaya pada Allah dan berpegang teguh pada sabdanya agar bisa hidup selamanya. Sekarang mari kita sedikit maju ke depan dari sabda ini. Pada tahun 1923, H. Helken mengadakan upacara peringatan para dewa. Dalam sejarah peradaban tentang Allah, ada sekian banyak nama Allah yang pernah hidup. Ada yang namanya Resep, Astoret, Anat, Baal, Melek, Isis, El, Sahrab, Dagon, dan seterusnya. Maka hati-hati kalau memberi anak nama. Ya. Jangan-jangan anakmu Astoret Simanjuntak. Nah, bahaya, ini berarti dewa Astoret itu. Tapi yang jelas pada hari ini ternyata semua dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa itu telah mati. Bahkan kuburnya pun tidak ada. Dan hanya Allah Yahweh, Allahnya orang Israel yang masih bertahan hidup. Dari sini dapat dilihat hanya Allah Yahweh lah yang hidup sepanjang waktu. Pengalaman ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa Allah dikenali dalam hidup, maka kita akan bisa diyakinkan tentang adanya Allah apabila kita memiliki pengalaman bergumul dengan Allah. Tanpa sebuah pengalaman bergumul bersama dengan Allah, konsep apapun dalam otak kita tidak akan pernah bisa memberikan dampak itu dalam kehidupan kita. Maka Allah hanya bisa dikenali melalui pengalaman hidup. Israel telah memberikan pelajaran penting untuk kita. Biarpun mulai kecil sampai kita tua, kita dikenalkan dengan pelajaran agama sekalipun, kita tidak pernah akan menjumpai Allah yang sesungguhnya manakala kita tidak memiliki pengalaman iman dalam hidup sehari-hari. Sekarang mari kita lihat poin yang kedua, pengalaman di atas bukit. Injil Matius hari ini menulis, ketika ke-11 murid melihat Yesus yang bangkit, mereka menyembahnya. Namun beberapa orang ragu-ragu. Terhadap kenyataan itu, Yesus meyakinkan bahwa dirinya yang memiliki kuasa surga dan dunia. Kata-kata itu kemudian dibuktikan oleh Yesus
Yesus yang mati dibunuh sekarang hidup. Dan yang menarik lagi adalah Yesus meminta kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus, seraya berjanji akan menyertai mereka semua sampai akhir zaman. Apa yang bisa kita maknai di sini? Dalam keraguan-raguan tentang Allah, kita diajak untuk merenungkan tentang hidup kita. Kita perlu melihat tentang diri kita masing-masing. Barangkali pertanyaan yang memudahkan kita adalah, untuk apa kita ini hidup? Mengapa kita diciptakan dan kemudian hidup sementara di dunia ini? Kalau kita bisa menjawabnya dengan tepat, kita akan mulai bisa membuka rahasia Allah Tritunggal. Kira-kira jawabannya apa menurut Anda? Ngapain kalian yang kayak gini hidup? Kalau Bu Didit jawab pasti salah. Apa kira-kira? Untuk apa hidup? Enggak ada yang bisa jawab. Yang baca tadi, hidup untuk menjadi saksi. Ya enggak apa-apa lah, yang penting dijawab. Baiklah, karena kalau pagi ini kan masih ngantuk-ngantuk gini kan. Apalagi yang ke gereja enggak mandi, ditanya apapun ya sulit jawabnya. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab. Meskipun jawaban saya tentu tidak selalu memuaskan. Rupanya jawaban atas pertanyaan untuk apa kita hidup di tengah dunia yang fana ini, kalau ternyata akhirnya juga mati. Jawabannya ada dalam hidup Yesus. Ia turun dari surga menjadi manusia. Setelah itu ia mati seperti manusia biasa. Namun pada akhirnya Yesus hidup dan bangkit menuju Bapa. Berarti kalau demikian, kita ini hidup sebagai manusia supaya kita bisa hidup abadi bersama Allah. Inilah yang kiranya penting untuk kita camkan. Untuk apa aku diciptakan oleh Allah dalam cinta, dalam kehidupan seperti ini? Ternyata dengan melihat Yesus kita mendapatkan jawabannya. Supaya kita nanti bisa hidup secara abadi. Dan hidup abadi itu bersama dengan Allah dalam kebahagiaan yang tak terkatakan. Kita hidup di dunia yang fana supaya bisa hidup di dunia yang abadi. Untuk bisa hidup secara abadi ini, mau tidak mau berangkat dari pengalaman Musa atau pengalaman bangsa Israel, kita mesti menempel, mengandalkan dan percaya pada Allah yang hidup dan kekal. Bukan Allah yang mati seperti dalam sejarah bangsa-bangsa. Supaya kita bisa melihat bahwa hidup ini untuk hidup, maka kita mesti menggantungkan pada Allah yang hidup. Siapakah Allah yang hidup itu? Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak puas kan? Jawaban saya, puas berarti belum mengerti. Baik, yang ketiga, mari kita lihat poin terakhir. Pengalaman tentang Allah Tritunggal. Dari 2 poin di atas, mari kita menjawab tentang Allah Tritunggal. Allah yang berpribadi 3, tetapi satu dalam kesatuan cinta. Yang baru akan bisa kita mengerti
apabila kita mengalami cinta Allah sepanjang waktu. Oleh karena itu pergumulannya bisa bernuansa ganda. Di satu sisi, kalau kita ingin bisa mengerti tentang Allah Tritunggal, kita mesti menemukan campur tangan Allah dalam hidup kita. Di saat mengalami susah, derita dan sedih, apakah Allah itu sungguh kita alami sebagai pribadi yang menghibur, yang menguatkan dan menenangkan hidup kita? Dikala dalam kesulitan, dalam godaan dan tantangan, apakah Allah itu sungguh-sungguh meringankan, mengobarkan hati dan memberikan keyakinan kepada kita? Dalam pengalaman-pengalaman seperti itu, kita akan menemukan dan menjumpai Allah yang hadir dan yang menyelamatkan. Kalau kita sampai pada pengalaman titik ini, kita akan sampai pula pada pengalaman Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka iman akan Allah itu bukan iman teori. Anda datang ke gereja ini bukan sekadar kewajiban. Kita semua ingin mendapatkan pencerahan dari Tuhan, supaya pikiran kita ini menjadi jernih. Hati kita kemudian terbuka dan kita mengalami dalam sejarah hidupku, hanya Allah lah yang bisa aku andalkan. Kalau sampai pada titik ini, orang-orang menemukan pengalaman dia dijumpai dengan Allah dalam setiap peristiwa kehidupannya, maka Allah Tritunggal itu nyata dan bisa dimengerti. Lalu di sisi lain, pengalaman inilah yang akan menjadi alat pewartaan bagi sesama. Maka Yesus tadi meminta untuk pergi supaya kita makin kuat dalam berusaha mengenali Allah yang mencintai kita sepanjang waktu. Jadi semua orang yang telah dibaptis itu mempunyai tugas mewartakan. Dan pewartaan yang paling otentik itu bukan lewat kata-kata, tetapi lewat sebuah pengalaman hidup yang dijumpai oleh Tuhan. Maka semoga peristiwa hari ini membuat Anda semua dapat mengalami bahwa ternyata dalam seluruh sejarah hidupku, dalam keadaan apapun juga, kok selalu Tuhan itu menolong. Saat itulah, disitulah kita akan bisa mengerti tentang Allah. Tetapi kalau sepanjang hidup itu kita nggak pernah berjumpa dengan peristiwa yang menyelamatkan, maka sampai tua bahkan mati sekalipun, mungkin Allah hanya sebatas teori. Dan Allah yang hanya sebatas teori tidak pernah menyelamatkan kita. Maka mari kita renungkan peristiwa hidup kita. Adakah Allah menjamah kita? Adakah Allah menyentuh kita? Adakah Allah memang sungguh-sungguh berjalan bersama kita? Selama kita menemukan itu, kita akan sungguh-sungguh dapat percaya Allah itu hidup dan bukan mati. Semoga Anda bisa sungguh-sungguh dapat mengalami Allah yang hidup sepanjang umur hidup Anda. Tuhan memberkati.